Secara umum, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 7 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat telah berlangsung secara aman dan kondusif. Namun demikian, hal ini tidak lantas membuat kita puas dan perlu tetap mengedepankan evaluasi sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi kita. Lalu seperti apa evaluasi secara umum yang sudah diimpun oleh Badan Pengawas Pemilu? Saat ini kami telah terhubung dengan Mia Rusmayanti bersama Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat, Huwailid. Ya, silakan Mia. Nusa Tenggara Barat, Pilkada serentak 2020 telah berlangsung kemarin 9 Desember 2020 di seluruh wilayah yang ada di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat. Dan kali ini kita akan melihat seperti apa Bawaslu mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dan saat ini saya sudah bersama Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Huwailid. Pak Huwailid, boleh kita diberikan gambaran ini seperti apa evaluasi dari Pilkada serentak yang telah berlangsung 9 Desember kemarin di Nusa Tenggara Barat? Ada beberapa catatan penting dari kami Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan evaluasi sementara terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara tahun 2000 Pilkada 9 Desember 2020. Pertama dari sisi tata kelola kepemiluannya, dari teknis kepemiluan, mulai dari tahapan daftar pemilih atau terkait dengan soal DPT. Dari hasil pemantauan atau pengawasan kita menjelang hari pemungutan suara itu, kami menemukan ada beberapa soal terkait dengan DPT. Misalnya beberapa pemilih yang sesungguhnya pada proses coklit itu sudah diinput, tiba-tiba kemudian pada DPT itu menjadi hilang. Ya, jadi tidak ada masuk dalam DPT. Padahal hasil konfirmasi saya misalnya contoh di TPS 24 dan 25 Dusun Selanglit, Desa Penujak, misalnya, Kecamatan Praia-Baradaya, Lombok Tengah itu berdasarkan keterangan dari PPDP-nya itu mereka mencatat sebanyak 719 pemilih di 2 TPS itu. Tetapi yang masuk DPT hanya 590. Ada 144 pemilih yang tidak masuk. Ada yang suaminya masuk di DPT, istrinya tidak, padahal dia dalam satu kakak. Yang kedua, adanya kasus di Desa Rembitan, itu pemilih yang seharusnya dia lebih dekat ke TPS 8, tetapi di dalam DPT ternyata dia harus memilih jarak dengan jarak yang sekitar 3 km. Berarti tidak dekat. Tidak dekat. Ya? Nah, itu yang terkait dengan DPT hasil evaluasi kita. Nah, yang kedua itu pada hari atau sebelum hari pemungutan suara, saat distribusi masih ada kemudian kita temukan kotak yang rusak akibat hujan. Gitu. Nah, ini kan mestinya secara tata kelola sudah harus dikemas dan lain sebagainya. Yang pada hari H ini yang hasil pengawasan kita, pertama ada pemilih yang dia menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Nah, dia memilih 2 kali ini diakibatkan, ada yang diakibatkan oleh dia karena dia mendapatkan 2C pemberitahuan. Itu artinya dia terdaftar pada 2 TPS yang berbeda. Itu ada yang terjadi seperti itu. Yang kedua, ada juga yang orang itu menggunakan KTP tidak terdaftar di 2 TPS, tapi 2 kali dia menggunakan hak pilihnya. Nah, itu ini yang kita sedang menelusuri sampai sejauh mana keterlibatan dari teman-teman penyelenggara, misalnya KPPS yang tidak memeriksa dan seterusnya. Nah, yang berikutnya di hari pemungutan suara itu juga yang di beberapa kasus orang memfoto dan kemudian dia mengupload pilihan politiknya, dia memfoto surat suara itu, kemudian diupload di media sosial.
Rahasianya, jadi konsep rahasianya ya, tidak jadi soal rahasia pilihan itu menjadi terlanggar. Nah, itu yang terjadi di Kabul, Desa Kabul di TPS 12 kemarin itu, yang sempat kemudian di media sosial di Lombok Tengah itu dinyatakan atau dianggap surat suara tercoblos. Gitu. Nah, itu di Lombok Tengah ada terjadi yang begitu. Nah, pada hari pemungutan suara juga ada beberapa TPS yang ambruk. Nah, ini tentu akibat dari faktor cuaca buruk itu yang tadi saya bilang. Satu, evaluasi kita dari tata kelola. Yang kedua, yang perlu kita pertimbangkan ke depan adalah soal cuaca. Nah, pengalaman kita di 9 Desember itu banyak TPS yang ambruk. Ya, karena angin. Banyak juga TPS yang harus digeser karena lokasi TPS itu banjir. Ada beberapa TPS yang direkomendasikan oleh pengawas pemilu itu untuk digeser tempatnya karena lokasi TPS itu adalah halaman rumah dari tim kampanye salah satu pasangan calon. Berarti itu tadi ada yang menarik juga, bahwa ada pemilih yang menggunakan 2 kali hak pilihnya, itu sedang ditelusuri langsung. Lantas apa tindakan dari Bawaslu ke depan untuk mengatasi atau menindaklanjuti hal-hal tersebut? Nah, catatan kita dari kasus itu sebetulnya adalah jika dari awal kita bisa mendeteksi pemilih ini ganda, maka memang harus kita keluarkan. Nah, kami sebetulnya dari pengawas pemilu seringkali merekomendasikan terkait dengan adanya daftar pemilih ganda. Tetapi teman-teman kadang-kadang di KPU berbeda saja satu variabel itu tidak dinyatakan ganda. Nah, dalam sistem Sidali itu seperti itu. Nah, akhirnya kejadian ya kan, di desa Baru Bali, Lombok Tengah misalnya, satu orang ini dia mendapat 2 C6. Gitu. Nah, 2 C pemberitahuan, bukan C6. 2 C pemberitahuan yang kemudian dia gunakan. Gitu. Nah, tidak semua pemilih kita ini paham yang semestinya C yang satu lagi itu dia kembalikan karena dia 1 orang. Gitu. Termasuk juga di Sukerare yang dia mendapatkan 2 C6 dari TPS yang berbeda. Nah, ini kemudian secara administrasi tata kelola kepemiluannya mestinya dari awal bisa terdetek bahwa yang bersangkutan itu adalah 1 orang sehingga dia tidak menggunakan hak pilihnya 2 kali. Nah, ada lagi yang memang dia tidak terdaftar dalam DPT, tetapi dia memilih pada TPS yang berbeda sebanyak 2 kali. Nah, mestinya azas atau tata kelola administrasinya, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak pilih itu berdasarkan alamat yang ada di dalam KTP-nya. Nah, ternyata dia bisa memilih di 2 TPS yang berbeda, bahkan antar desa. Nah, ini yang sedang kemudian ditelusuri untuk dalam dilakukan tindakan penegakan hukumnya. Nah, itu yang yang berikutnya juga soal netralitas penyelenggaranya. Nah, di 1 TPS misalnya di Kecamatan Ampenan itu ditemukan KPPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu. Nah, itu yang kemudian langsung diberikan rekomendasi oleh teman-teman pengawas TPS untuk KPPS itu dikeluarkan dari TPS dan itu dilaksanakan, tetapi proses pidananya sedang dilakukan proses-proses hukum oleh teman-teman pengawas di berarti itu kan kalau misalnya tadi kita lihat ada 2 kali pemilih, ada yang tidak terdaftar tapi juga memberikan pilihan, itu otomatis akan mempengaruhi hasil suara para pasangan calon seperti itu. Apalagi sekarang dari Sirekap KPU sendiri hasilnya ini sedang menimbulkan euforia. Itu bagaimana tanggapan dari Bawaslu? Iya, kalau terkait dengan Sirekap, positioning Bawaslu atau pandangan hukum Bawaslu itu sebetulnya kan sudah kita atau dinyatakan di dalam RDP dengan Komisi 2 tidak menyetujui ya Sirekap itu sebagai satu instrumen pokok di dalam rekapitulasi suara, tetapi dia hanya difungsikan sebagai alat bantu ya oleh teman-teman KPU. Tetapi di pelaksanaannya memang Sirekap ini justru dibalik.
KPPS disuruh untuk mengisi sirekapnya dulu, sirekap itu dulu. Sehingga memang ada beberapa kendala di situ. Nah, pada hari pemungutan suara tanggal 9 itu sempat ngadat kan sirekap itu, dia nggak bisa di-implement karena begitu banyak seluruh Indonesia yang harus tertampung pada satu server di KPU RI misalnya. Itu kan sempat menimbulkan masalah kemarin itu, gitu. Nah, dari cerita atau informasi dari beberapa teman yang kebetulan dia menjadi anggota KPPS bercerita soal bagaimana mereka harus atau diwajibkan mengisi sirekap dulu, baru kemudian mengerjakan yang lain. Dan itu kan menjadi ini. Nah, ternyata kemudian sirekap ini bisa menimbulkan beberapa soal. Betul. Apalagi masyarakat jadi korban, jadi bingung juga masyarakat seperti itu. Ada beberapa wilayah di Provinsi NTB ini yang memang TPS-nya itu dia mengalami kendala jaringan. Di Sumbawa itu bahkan secara fisik itu di Kecamatan Orongtelu misalnya, itu nggak ada sinyal, gitu. Di beberapa wilayah selatan itu nggak ada sinyal, bahkan sampai hari ini tuh masih seorang sedang menunggu hasil itu. Nah, maka euforia, klaim yang sebetulnya ini belum dapat dipastikan. Ya, oleh karena itu menjadi penting untuk kemudian kita menunggu hasil resmi, karena berdasarkan peraturan KPU-nya hasil resmi itu didasarkan pada perhitungan manual secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK dan kabupaten kota. Nah, sehingga kita berharap satu poinnya adalah kondisi di NTB ini harus tetap terjaga. Jangan lakukan euforia yang berlebihan. Yang kedua, kalau euforia ini berlebihan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan yang itu akan berdampak pada pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, sehingga kita harapkan semua pihak bisa menahan diri. Lebih baik mengambil langkah-langkah yang jauh lebih bermanfaat, mengawal suaranya dari TPS sampai ke tingkat kabupaten, dan sehingga tidak ada merasa yang tercurangi. Ya. Baik, terima kasih Pak Wailid atas informasinya dan juga penjelasannya. Demikianlah laporan kami langsung dari kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami kembali ke studio, Nadia.